Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Febrianti dengan NIM 200641100 akan menjelaskan mengenai kurikulum, perbedaan konten materi IPA, dan cara penyampaian. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Topik yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini yakni yang pertama, kurikulum apa saja yang berlaku di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Yang kedua, apa perbedaan konten materi IPA yang ada di KTSP dengan yang ada di kurikulum 2013. Dan yang ketiga, bagaimana cara penyampaian materi IPA dalam KTSP dan kurikulum 2013. Kurikulum pada awal kemerdekaan hingga saat ini ada 10. Di antaranya, yang pertama ada kurikulum 1947, dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan berorientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua, kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Yang ketiga, kurikulum 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari Krida, artinya siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Yang keempat, kurikulum 1968. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, budi pekerti, dan berkeyakinan. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum ini adalah correlated subject curriculum. Yang kelima, kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahiran akibat dari sejumlah perubahan oleh perkembangan nasional. Yang keenam, kurikulum 1984. Ciri khususnya yakni kurikulum ini lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Pada tahun 2004, melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Dan yang ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti atau KI1 dan sikap sosial pada kompetensi 2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Perbedaan konten materi IPA di kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Konten materi IPA pada KTSP. Yang pertama, proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi
kompetensi agar bisa memahami alam sekitar. Yang kedua, dalam kegiatan belajar terdapat penekanan saling temas atau sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Sedangkan konten materi IPA pada kurikulum 2013, yang pertama, pembelajaran IPA sangat menentukan pada aspek keterampilan proses. Yang kedua, pada kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Dan yang ketiga, pembelajaran IPA bertujuan cara penyampaian materi IPA pada KTSP dan kurikulum 2013 menjadikan peserta didik berpikir ilmiah, bernalar, dan kritis. Sedangkan cara penyampaian guru dalam kurikulum 2013 dalam materi IPA di SD yaitu guru sebagai fasilitator, guru memberikan pendidikan karakter bagi siswa, guru membimbing anak dalam belajar sesuai dengan pendekatan saintifik, guru memilih dan menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang bervariasi, guru memilih dan menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, dan guru memberikan pengembangan pembelajaran. Cara belajar dalam kurikulum ini yakni siswa dapat mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Sedangkan pada kurikulum KTSP dalam pembelajaran IPA, guru menekankan pada pemberian langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar, untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik melakukan kegiatan belajar secara aktif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian strategi yang digunakan dalam menyampaikan materi IPA di SD yaitu strategi pembelajaran induktif dan deduktif. Itulah tadi materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.